zaman pemerintahan Hindia Belanda, angka kematian ibu dan angka kematian bayi tinggi. Tenaga penolong persalinan pada saat itu adalah dukun. Hanya ada dukun, belum ada bidan, dan belum ada dokter. Hanya dukun yang menolong persalinan, hanya dukun yang menolong lahirnya bayi ke dunia ini. Lalu, pada tahun 1807, pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Hendrik William Daendels, dukun-dukun dilatih untuk menolong persalinan. Tetapi pelatihan-pelatihan itu tidak berlangsung lama. Pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kebidanan, hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Tidak ada pelayanan kesehatan maupun pelayanan kebidanan bagi warga-warga pribumi. Lalu, pada tahun 1849, dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia, yaitu di Rumah Sakit Militer Belanda, atau lebih tepatnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Dan setelah itu, pada tahun 1851, dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi, bagi wanita asli Indonesia di Batavia oleh salah seorang dokter militer Belanda, yaitu Dr. Willem Bos. Pendidikan tersebut tidak berlangsung lama karena kurangnya peserta didik dan adanya larangan atau batasan bagi wanita untuk keluar rumah. Karena larangan-larangan inilah, berkurangnya peserta didik, berkurangnya minat peserta didik untuk mengikuti pendidikan tersebut. 1852 sampai 1873 dibuka pelatihan bidan secara formal. Pada tahun 1902, pendidikan bidan bagi wanita pribumi dibuka di Rumah Sakit Militer di Batavia. Setelah itu, di tahun 1904 dibuka pula pendidikan bidan di Makassar. Tetapi lulusan-lulusan ini harus bersedia untuk ditempatkan di mana saja, harus bersedia tenaganya dibutuhkan dan mau menolong yang kurang mampu dengan cuma-cuma. Bidan saat itu mendapat tunjangan dari pemerintah kurang lebih 15-25 gulden dan dinaikkan kembali menjadi 40 gulden per bulan. 1935 sampai 1938, pemerintah kolonial Belanda mulai mendidik bidan lulusan Mir Uitgebreid Leger Onderwijs yang disingkat menjadi MULO, yang mana MULO ini setingkat dengan SMP, dan hampir bersamaan dibukalah pendidikan bidan di RSB Mardiwaluyo Semarang dan RSB Budi Kemulian. Pada tahun yang sama dibuat peraturan yang membedakan lulusan bidan berdasarkan latar belakang pendidikan, yaitu bidan dengan latar pendidikan MULO dan pendidikan kebidanan selama 3 tahun disebut bidan kelas 1 dan bidan dari lulusan perawat disebut bidan kelas 2. Perbedaan ini menyangkut gaji pokok dan tunjangan bagi bidan. Pada tahun 1950, setelah kemerdekaan Indonesia, jumlah para medis kurang lebih 4.000 orang, jumlah dokter umum kurang lebih 475 orang, jumlah dokter obgyn yaitu 6 orang. 1950 sampai 1953 telah dibuka pendidikan bidan dari SMP dengan batasan usia 17 tahun dan lama pendidikannya yaitu 3 tahun. Mengingat kebutuhan tenaga persalinan kurang, maka dibuka pendidikan pembantu bidan yang disebut penjenang kesehatan E atau pembantu bidan yang diambil dari lulusan SMP ditambah 2 tahun kebidanan dasar. Pendidikan ini berlanjut sampai 1976 lalu ditutup dan sebagian besar lulusannya melanjutkan pendidikan bidan selama 2 tahun. Pada tahun 1954, dibuka pendidikan guru bidan selama 1 tahun, kemudian menjadi 2 tahun, lalu 3 tahun. Kemudian, pada tahun 1960, sekolah bidan 1 tahun dengan dasar perawat dikembangkan. Lalu, pada tahun 1970, pendidikan bidan menerima lulusan dari Sekolah Pengatur Rawat atau SPR, ditambah 2 tahun pendidikan disebut Sekolah Pendidikan Lanjutan Jurusan Kebidanan atau SPLJK. 1974, mengingat jenis tenaga kesehatan menengah ke bawah sangat banyak, Departemen Kesehatan melakukan penyederhanaan pendidikan tenaga kesehatan non-sarjana dengan membuka sekolah perawat kesehatan atau SPK dan pendidikan bidan ditutup. Namun karena adanya perbedaan falsafah dan kurikulum, maka tujuan pemerintah agar SPK dapat menolong persalinan tidak tercapai. Pada tahun 1974 sampai 1984, institusi bidan ditutup selama 10 tahun dan tidak menghasilkan bidan. Namun, IBI atau Ikatan Bidan Indonesia tetap ada.
Pada 1985, sekolah bidan dibuka kembali dan menerima lulusan dari SPR dan SPK. Lama pendidikan 1 tahun dan lulusannya dikembalikan ke institusi pengirim. 1989, PPB dibuka secara nasional atau PPBA dengan kualifikasi dari SPK ditambah 1 tahun pendidikan bidan. Tujuannya adalah untuk menempatkan lulusannya ke desa-desa. Di tahun 1993, dibuka pendidikan bidan tipe B, Akper, ditambah 1 tahun pendidikan bidan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tenaga pengajar pada PPBA. Pendidikan ini berlangsung hanya 2 angkatan saja, karena pada tahun 1996 sudah ditutup. Dan pada tahun yang sama, dibuka juga PPB tipe C, SMP ditambah 3 tahun pendidikan bidan dilakukan di 11 provinsi di Indonesia. Dan pada tahun 1994 sampai 1995, pemerintah mengadakan uji coba pendidikan bidan jarak jauh. Pada 1996, dibuka program pendidikan bidan jalur profesional yang terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur umum dari SMU atau 6 semester dan jalur khusus ABC atau 5 semester. Di tahun 2000, dibuka program Diploma 4 Kebidanan dan ada tim pelatih APN, koordinator MNH, dan juga dibuka program D4 Kebidanan di UGM 2 semester. Pada tahun 2002, dibuka D4 Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung. Tahun 2003 dibuka Diploma 4 Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngadiwaluyo Semarang dan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maju Jakarta. Pada tahun 2004 dibuka Diploma 4 Kebidanan di Universitas Sumatera Utara dan S1 Kebidanan di Universitas Airlangga. Pada tahun 2006 dibuka S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran. Pada tahun 2010 dibuka S1 di Universitas Brawijaya dan Universitas Andalas Padang. Pada tahun 2011 dibuka S2 Kebidanan di Universitas Brawijaya dan Universitas Andalas Padang. Dan pada tahun 2012 dibuka program S2 di Universitas Hasanuddin.